Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku di minggu kedua semester genap dalam materi pelajaran prakarya kelas 9. Selamat berjumpa kembali pula pada Bapak Ibu Guru, teman-teman pengajar, rekan sejawat. Kita lanjutkan materi prakarya, yaitu memasuki pokok bahasan mengenal komponen dasar elektronika. Setelah minggu yang lalu kita pelajari pengertian sejarah piranti elektronika dan tokoh ilmuwan, maka sekarang kita tingkatkan materi ke komponen dasar elektronika. Sebelum memasuki tayangan yang selanjutnya, seperti biasa, mohon tolong untuk yang baru mampir pada channel saya ini, Mas Sarjan Channel, yang belum menyentuh subscribe, jika di bawah video ini tulisan subscribe masih berwarna merah, mohon tolong untuk bisa disentuh terlebih dahulu. Tetapi jika tulisan subscribe-nya sudah berwarna abu-abu, biarkan saja. Silahkan disentuh tombol ke atas bila suka, tombol ke bawah bila tidak suka. Mari kita masuk pada tayangan selanjutnya. Pada pelajaran kali ini, peta materinya adalah sebagai berikut ini. Kita akan belajar masalah komponen dasar elektronika ini. Kemudian dalam komponen elektronika dasar ini, kita akan mempelajari pula macam ataupun jenis komponen, di mana macam atau jenis komponen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen aktif, yang kedua adalah komponen pasif. Seperti apa komponen aktif? Seperti apa komponen pasif? Contohnya seperti apa? Kita lihat untuk komponen aktif. Contohnya adalah dioda, transistor, dan integrated circuit atau IC. Sekali lagi, komponen aktif ini ya, contohnya adalah dioda, transistor, dan integrated circuit IC. Kemudian kita masuk ke komponen pasif. Seperti apa komponen pasif? Contohnya apa? Kita lihat. Ya, contoh komponen pasif seperti ini. Ada resistor, ada kondensator, induktor, dan juga transformator atau trafo. Jadi jelas antara komponen aktif dan komponen pasif, komponennya berbeda-beda. Apa makna atau maksud dari komponen aktif dan apa makna maksud dari komponen pasif, kita akan pelajari pada tayangan selanjutnya. Nah, komponen-komponen ini adalah perkembangan dari sejarah, dari lahirnya piranti elektronika, sejarah perkembangan piranti elektronika seperti ini. Pada awal abad ke-20 merupakan kebangkitan munculnya teknologi elektronika. 3 buah komponen utama menjadi pelopor berkembangnya kemajuan elektronika, dan kemudian ditingkatkan pada bagian terakhir nanti, yaitu komputer generasi keempat. Kita lihat 3 buah komponen utama. Kelompok komponen utama tadi adalah yang pertama era vakum tube, ini ya, era tabung hampa.
komponen tabung hama. Jadi di sini komponen dimasukkan ke dalam tabung kaca yang hampa udara. Karena jika ada kebocoran dengan udara oksigen, ini tidak akan bisa beroperasi. Kemudian dari awal abad 20 ini kemudian meningkat pada tahun 1948, yaitu era transistor. Seperti ini. Jadi ini sudah tidak berada di dalam tabung lagi. Otak dari piranti elektronik sudah dikemas dalam bentuk transistor seperti ini. Lalu perkembangan zaman meningkat, komponen-komponen elektronika tadi menjadi sebuah chip yang namanya integrated circuit seperti ini. Nah, ini adalah komponen IC yang sekarang ini banyak digunakan pada piranti elektronik. Namun untuk yang transistor ini pun masih digunakan sampai sekarang. Jadi inilah 3 kelompok komponen yang mengawali kebangkitan teknologi elektronika. Dari 3 kelompok komponen ini meningkat menjadi kelompok komponen yang keempat adalah komputer generasi keempat, komputer yang pertama kali diciptakan. Sehingga perkembangan kemajuan zaman, komputer menjadi lebih cepat, lebih pesat seperti sekarang ini. Sekarang kita masuk pada komponen elektronika dasar. Komponen elektronika dasar merupakan sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Jadi sekali lagi, komponen elektronika ini merupakan benda menjadi bagian dari pendukung suatu rangkaian alat yang bekerja sesuai dengan kegunaan dan sesuai dengan kontrol yang dibuat oleh manusia. Beberapa macam komponen elektronika berdasarkan cara dan sistem kerjanya itu dibagi menjadi komponen pasif dan komponen aktif. Ya, sekali lagi berdasarkan cara dan sistem kerjanya, komponen elektronika itu dibagi menjadi komponen pasif dan komponen aktif. Wujud contoh dari komponen elektronika dasar ini adalah kelompok kapasitor. Kapasitor atau kondensator, ya ini. Kemudian ini ada kelompok dioda. Kemudian ada juga kelompok induktor. Ini hanya gambaran beberapa macam komponen elektronika dasar. Kita akan lihat sekarang komponen pasif dan komponen aktif dari komponen elektronika dasar. Komponen pasif sekarang pengertiannya adalah jenis komponen elektronika yang bekerja tanpa memerlukan arus listrik, sehingga tidak bisa menguatkan dan mengarahkan sinyal listrik, serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Komponen pasif terdiri atas resistor, kondensator, induktor, dan transformator. Jadi ini pengertian dari komponen pasif. Artinya komponen ini bekerja tidak memerlukan arus listrik. Dia langsung bisa bekerja tanpa ada arus listrik ketika sudah terangkai dalam suatu rangkaian dan terhubung dengan komponen yang lain. Seperti ini contohnya. Resistor tetap atau fixed resistor. Kemudian ada kapasitor, kakinya 2, resistor juga kakinya 2. Terus kemudian ada induktor atau kumparan, juga ada transformator. Sekali lagi perlu dibedakan wujud dari komponen pasif. Ada resistor, ada kapasitor, induktor, dan juga
transformator. Masih ada komponen pasif yang lain. Selanjutnya, komponen aktif elektronika dasar sekarang. Komponen aktif elektronika dasar adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja dalam rangkaian elektronika yang dapat memuatkan dan menyearahkan sinyal listrik, serta dapat mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Komponen aktif dari komponen dasar elektronika di antaranya ada dioda, transistor, dan juga IC. Seperti apa dioda, transistor, ataupun IC? Kita lihat sebelah ini. Inilah dioda. Wujud dari dioda. Kakinya 2. Kemudian ini ada gelangnya sebagai penanda nama dari kaki-kakinya. Kemudian ini adalah transistor. Kakinya 3. Masing-masing memiliki nama: basis, kolektor, emitor. Kemudian kalau dioda, di sini kakinya ada anode dan katode. Jadi beda-beda kakinya ya. Kemudian yang ketiga adalah IC. Seperti ini wujud IC. Kita lihat kakinya. Kalau ini kakinya di 4 penjuru sisi, di 4 sisi. Ini di 2 sisi. Kakinya sangat banyak. Ada 4, 8, 12, 22, 64, sampai ke 112 dan seterusnya. Itulah jumlah kaki-kaki dari IC sesuai dengan fungsi dan tugasnya di dalam rangkaian elektronika. Selanjutnya kita akan masuk mulai dari komponen pasif untuk mengenal satu komponen demi komponen. Yang pertama kita akan mengenal yang namanya resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang dapat berfungsi untuk menghambat arus listrik yang masuk ke rangkaian elektronika. Resistor diberi simbol huruf R atau disingkatkan resistan, dan juga diberi satuan ohm. Jenis-jenis resistor sekarang ada resistor tetap dan ada resistor variabel. Apa itu resistor tetap? Resistor tetap itu memiliki nilai dan kapasitas hambatan yang tetap, tidak dapat diatur. Nah, itulah bedanya. Nilai dan kapasitasnya tertera dengan kode warna yang menempel pada badannya. Jadi ini tidak bisa diubah nilainya. Nilainya tetap dan nilainya bisa dilihat dari kode warna yang menempel. Kemudian kalau resistor variabel, resistor yang nilai hambatannya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Jenis resistor variabel itu biasanya ataupun contohnya adalah trimpot dan potensiometer. Trimpot, trimer, potensio, dan potensiometer itu bisa digeser atau bisa diputar untuk mengubah nilai resistansinya. Contoh, ini wujud dari resistor. Ini gelang warna, ini juga, ini simbolnya gigi gergaji, gelombang kotak ataupun kotak seperti ini. Ini adalah perwujudan dari resistor tetap atau fixed resistor. Kemudian kalau resistor variabel seperti ini potensiometer, ini trimpot, trimer potensiometer, ini juga trimpot, trimer potensiometer. Kalau ini untuk mengubah nilai resistansinya yaitu dengan memutar ujung knopnya ini. Sedangkan untuk yang trimpot
seperti ini, dan ini cara mengubah nilai kapasitasnya yaitu dengan memutar atau mengetrim di titik tengah ini ya. Ini juga, ini tinggal diputar kiri atau ke kanan. Simbolnya seperti ini ya. Jadi ini adalah wujud dan simbol dari resistor variabel. Selanjutnya kita akan mencoba membaca kode warna resistor tetap. Untuk melihat nilai hambatan resistor tetap itu dapat dengan menggunakan kode warna cincin pada badan resistor yang disesuaikan dengan nilai angka pada tabel. Kita permudah dengan tabel cincin warna resistor. Nilai resistor tetap besar kapasitasnya mengikuti kode warna yang melingkar pada badan resistor atau gelang warnanya. Nilai gelang warnanya mengikuti tabel kode warna standar ya. Nanti warna-warna ini itu mulai dari hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, dan putih. Karena jumlah warnanya ada 9, kemudian ditambah warna toleransinya ada 2, maka nilai kapasitasnya nanti bisa kita bantu dengan mengikuti tabel gelang warna. Kita lihat tabel gelang warnanya ini ya. Warna dimulai dari warna hitam, coklat, merah, sampai nilai toleransi tanpa warna. Ini lihat, ini cincin gelang. Pada umumnya resistor tetap yang kita gunakan adalah resistor 4 gelang warna. Gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang keempat. Gelang 1, 2 ini nilainya sama dengan nilai pada kode warna. Sedangkan gelang ketiga ini adalah nilai yang menunjukkan banyaknya 0 atau orde satuan yang akan mengikutinya. Sedangkan gelang keempat ini adalah untuk toleransi. Jika resistor dengan nilai yang dimaksud tidak ada, kita bisa mencari resistor dengan toleransi yang seperti ini. Contoh, hitam nilainya itu 0, gelang pertama tidak ada, gelang kedua tidak ada atau 0. Maka pada gelang, kalau ditempatkan di gelang ketiga warna hitam, itu nilainya 10 pangkat 0 alias 1 kalau berada di gelang ketiga. Sedangkan coklat pada gelang pertama itu nilainya 1, pada gelang kedua nilainya juga 1. Jika berada pada gelang ketiga, maka nilainya adalah 10 pangkat 1 alias kali 10 ya. Jadi gelang ketiga ini nanti pengali ya, pengali dari 2 angka sebelumnya. Merah itu 2, jingga 3, seterusnya sampai putih itu nilainya 9. Demikian juga dengan gelang ketiga. Gelang ketiga mulai dari coklat itu pengalinya adalah 10 pangkat 1 sampai ke gelang ke ini toleransi itu 10 pangkat min 2 pengalinya ya, seperti ini ya. Kita akan contohkan nanti bagaimana cara membaca. Selanjutnya kita lihat cara membaca jika gelang atau cincinnya berjumlah 4. Loh, apakah ada resistor dengan jumlah gelang atau cincin lebih dari 4? Ada. Jumlah gelang atau cincinnya ada yang berjumlah
5. Kita coba untuk yang cincin dengan jumlah gelang 4. Perhatikan. Nah, jika ada resistor yang seperti ini adalah resistor dengan 4 gelang warna. Gelang pertama yang mana ini kalau seperti ini? Perhatikan di sini. Gelang 1, 2, 3 biasanya berdekatan. Gelang keempat agak berjarak. Maka kedudukan gelangnya dimulai dari gelang 1 seperti ini. Nah, ini gelang 1. Kemudian ini gelang 2. Dan ini adalah gelang 3. Perhatikan dulu, gelang 1, 2, dan 3 ini selalu berdekatan. Sedangkan yang agak berjauhan ini adalah gelang keempat ini. Ya, ini ya. Jadi gelang 1, 2, 3, 4. Baik, kita akan lihat sekarang langkah-langkah dalam membaca kode warna. Jadi ada tahapannya, ada langkahnya dalam membaca kode warna terhadap nilai kapasitas resistor yang ada gelang warnanya. Seperti ini. Langkah pertama ini, ambil resistor, perhatikan warna cincin atau gelangnya. Kedua, carilah letak cincin yang berwarna emas, perak, atau tak berwarna lebih dahulu sebagai warna toleransi yang berada pada salah satu ujung dan warnanya biasanya menjauh dari 3 warna yang lain. Emas, perak, dan tak berwarna itu menempati posisi gelang keempat. Ya, jika sudah ketemu itu berarti gelang keempat. Kemudian kita lihat cincin warna yang berada di ujung lain merupakan gelang 1, 2, 3 ya. Sekali lagi, cincin warna yang lain merupakan cincin atau gelang warna ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian lihat warna dan cocokkan dengan tabel yang ada di depan tadi. Mulai ini ada gambaran ya, bagaimana cara membaca gelang warna yang jelas. Gelang pertama, kedua, ketiga. Jika nanti ada warna gelang emas, perak, dan tak berwarna, pasti itu berada di gelang keempat. 3 warna yang lain akan berurut gelang 1, 2, dan 3. Berikutnya, untuk membaca kapasitas, maka perhatikan orde satuan dan cara menulisnya. Contoh, jika 1 miliar ohm, maka nanti cara menulisnya adalah dibalik menjadi 1 giga ohm. Jika 1 juta ohm, maka orde satuannya 1 mega ohm. Kalau 1000 ohm, maka orde satuannya adalah 1 kilo ohm. Sedangkan 0,001 ohm, orde satuannya adalah 1 mili ohm. Paham ya? Ini hanya orde satuan. Sekarang cara menulis. Jika ada resistor dengan kapasitas 2,5 giga ohm, maka ini bisa ditulis menjadi seperti ini. 2G5 satuan ohm. Ini sebenarnya G ohm ya. Ya, G ohm, 2,5 giga ohm. Maka cara menulisnya adalah 2G5 ohm. Sedangkan kalau 1000 ini ya, maka cara menulisnya adalah 1 K besar ohm. K singkatan dari kilo. 1 juta ohm atau 1000 kilo ohm, maka cara menulisnya adalah 1 M ohm.
dan seterusnya sampai ke bawah seperti ini. Silakan perhatikan. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar atau boleh ditanyakan pada saat pelajaran tatap muka. Berikutnya kita masuk pada bagian contoh soal. Contoh soal biasanya bertuliskan berapakah besar nilai kapasitas resistor. Maka contohnya seperti di bawah. Ada 3 kelompok soal. Soal yang pertama ini, kemudian contoh soal yang kedua ini, contoh soal yang ketiga ini. Perhatikan dulu, hati-hati, siapa kira-kira yang tidak bisa membedakan warna, hati-hati, tes warna. Kita selesaikan untuk soal resistor nomor 1 seperti ini. Ya, kita perhatikan dulu gelang demi gelang. Gelang di sana ada gelang warna gelang emas. Ini gelang emas otomatis berada di cincin yang keempat. Ya, ini berarti di keempat. Kemudian berturut-turut 4, 3, 2, 1. Sekali lagi, kalau sudah ketemu warna emas, maka gelang di belakangnya ada gelang 3, 2, 1. Gelang ketiga coklat. Nah, ini gelang ketiga. Cincin kedua hitam. Ini cincin kedua. Sedangkan cincin pertama coklat. Iya, ini otomatis cincin yang pertama. Sudah ketemu ya? Oke. Berarti kalau dibaca dari gelang pertama atau cincin pertama, warnanya adalah coklat, hitam, coklat, emas. Coklat, hitam, coklat, emas. Kita lihat di tabel sekarang. Coklat gelang pertama nilainya sama dengan nilai pada gelang pertama tadi, 1. Hitam nilainya adalah 0, ditulis biasa 1, 0. Kalau coklat berada di gelang 1, coklat berada di gelang ketiga, sementara coklat adalah nilainya 1, maka cara menulisnya adalah bilangan 10 berpangkat. 10 pangkatnya adalah sesuai warnanya. 10 coklat nilainya 1, maka 10 pangkat 1 alias 10 pengalinya. Gelang keempat, cincin keempat adalah emas, maka toleransinya adalah 5%. Paham ini? Perhatikan tabel dulu. Gelang pertama coklat nilainya 1, gelang kedua hitam nilainya 0, ditulis biasa. Gelang ketiga coklat, maka nilai pengalinya adalah 10 pangkat 1. 1 ini menunjukkan nilai dari warna coklat, maka 10 pangkat 1 adalah 10. Toleransinya 25%. Maka kita tulis sekarang, gelang 1 ditulis 1, gelang 2 ditulis 0, coklat ya, hitam ya. Sementara gelang ketiga pengalinya 10 pangkat 1 sama dengan 10, maka 1, 0 kali 10 plus minus 5%. 10 kali 10 berapa? 100 ya, jadi 100 ohm, toleransi 5%. Cukup mudah bukan? Bagaimana cara menghitung untuk contoh soal nomor 1? Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Seperti ini. Pahami dulu cincin-cincinnya. Kita temukan dulu cincin yang keempat. Nah, ini cincin keempat. Warnanya apa? Emas. Maka ini gelang ketiga atau cincin ketiga, cincin kedua, dan ini cincin pertama. Emas, jingga,
hitam, coklat. Kita selesaikan sekarang. Emas, jingga, hitam, coklat. Gelang keempat, 3, 2, 1. Gelang kalau ini dibalik dari gelang 1 sampai 4, maka nulisnya seperti ini. Coklat, hitam, jingga, emas. Coklat nilainya 1, hitam nilainya 0, jingga nilainya 3, maka pengalinya adalah 10 pangkat 3 alias 1000. Akhirnya kita tulis urut gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang 4. Gelang 1 nilainya 1, gelang 2 nilainya 0, gelang ketiga 10 pangkat 3 alias 1000, dan gelang keempat plus minus 5%. 10 kali 1000 adalah 10.000 alias 10 kilo ohm, toleransi 5%. Maka bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis pula seperti ini ya, 10.000 ohm alias 10 k ohm. Begini cara menyelesaikannya. Cukup mudah kan? Nah, sekarang kalau soal yang ketiga, seperti ini. Penyelesaian untuk gelang yang pertama, resistor yang pertama, yang ini adalah seperti ini. Silakan perhatikan dan pahami. Resistor dengan warna perak, merah, biru, hijau, nilainya adalah 5K6 alias 5.600 ohm, toleransinya 10% karena berwarna perak. Ya, ini caranya kita lihat di atas ini. Oke, kita perselesaikan soal yang nomor 3, kelompok 3, resistor kedua. Yang ini. Ya, ini ya. Perhatikan warnanya apa ini? Gelang keempat perak. Ini kuning atau jingga? Ya, jingga, biru, kuning. Kita selesaikan sekarang. Ketemunya adalah 46 kilo ohm. Silahkan pahami penyelesaiannya. Baik, ada tidak kesulitan? Sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut sekarang pada bagian yang berikutnya adalah soal ketiga, resistor ketiga. Warnanya perak, jingga, biru, coklat. Tidak jauh berbeda dengan resistor kedua. Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Oke, perhatikan. Hasil akhirnya adalah 16 kilo ohm. Yang paling bawah ini. Cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Nah, adakah kesulitan anak-anak? Sangat mudah bukan? Oke, ini kalau resistor dengan 4 gelang warna. Bagaimana jika ada resistor dengan 5 gelang warna? Kita lihat, jika ada resistor yang memiliki 5 cincin atau 5 gelang warna. Seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya sampai ke bawah. Maka cara menyelesaikannya adalah tidak jauh beda. Perhatikan tabel. Nah, seperti ini. Ini gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, gelang keempat, gelang kelima. Gelang pertama ditulis sesuai nilainya. Gelang kedua ditulis sesuai nilainya pula. Gelang ketiga ditulis sesuai nilainya. Dan gelang keempat adalah pengalinya. Sementara gelang kelima adalah toleransinya. Jadi tidak jauh beda dengan resistor 4 cincin. Bedanya hanya di sini ditambah gelang ketiga, ya, pengalinya ada di gelang keempat, toleransinya ada di gelang kelima. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk pada
macam fungsi resistor variabel. Ini ya, resistor yang bisa diubah, diatur nilai kapasitasnya. Untuk apa? Ini contohnya. Untuk pembuatan mixer audio system, di sini banyak terdapat resistor variabel. Ya, fungsinya untuk mengatur keras lemahnya suara mixer ini ya, untuk mengatur nada, mengatur tinggi, nada tinggi treble, nada rendah bass, ataupun untuk mengatur keseimbangan suara, balance. Ini adalah fungsi dari mixer audio system. Selanjutnya, resistor variabel khusus, itu contohnya adalah LDR, Light Dependent Resistor. Resistor yang nilai hambatannya dapat dirubah karena pengaruh cahaya. Contohnya untuk penggunaan lampu penerangan jalan. Seperti ini wujudnya. Ya, sini ada elemen yang menangkap sinar matahari. LDR, Light Dependent Resistor. Kemudian PTC dan NTC. Positif temperature coefficient. Contoh penggunaannya pada alat alarm kebakaran dan pengukur suhu peralatan. Seperti ini wujudnya. PTC. PTC, dan ini adalah contoh NTC. Kemudian sampailah kita pada akhir materi, yaitu latihan soal. Ada 15 resistor yang bisa kalian kerjakan. Tulis dengan order satuan yang benar. Soalnya yaitu nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Perhatikan, silahkan dicatat kode warnanya dulu, baru kita pindah ke soal nomor 6 sampai 10. Ini soal nomor 1 sampai 5. Silahkan dicatat warnanya untuk kemudian dikerjakan. Soal nomor 6. Ini soal nomor 6. Ini nomor 7. Ini nomor 8. Ini nomor 9. Dan ini nomor 10. Silahkan dicatat dulu kode warnanya dan kemudian dikerjakan. Terakhir, 5 resistor terakhir adalah sebagai berikut. Soal nomor 11 sampai 15. Ini resistor soal ke-11, ke-12, ke-13, 14, dan terakhir 15. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu pertemuan berikutnya. Oke, selamat mengerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.